Halo guys, selamat datang di YouTube channel gue. Kenalin, nama gue Michael. Nah, di YouTube channel ini gue suka banget bahas tentang fitness maupun diet. Jadi buat lo yang lagi menjalankan diet, baik itu naikin atau turunin berat badan, maupun sedang mau meningkatkan massa otot dengan melakukan kegiatan fitness, nah bisa subscribe YouTube channel ini karena gue suka berbagi informasi yang tentunya berguna buat kamu yang lagi menjalankan fitness maupun diet. Nah, topik pembahasan kali ini adalah jika gue bisa mulai fitness dari nol lagi, apa yang akan gue lakuin? Nah, belajar dari pengalaman orang tuh sangat baik banget. Bukan artinya di sini gue ahli ya, maksudnya istilahnya kayak lu bisa melompat dari kesalahan-kesalahan yang udah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Istilahnya jadi emang kita harus melakukan kesalahan buat kita belajar sesuatu. Tapi kalau misalkan kita bisa tahu dan bisa mengantisipasinya itu lebih baik kan. Nah, kali ini aku bakal sharing beberapa kesalahan yang aku lakuin dan kalau bisa dulu aku malah berusaha nggak bakal ngelakuin lagi kalau misalkan bisa diulang nih. Nah, yang pertama adalah soal makanan. Dulu pertama kali fitness yang gue tahu itu pada saat ingin bangun massa otot itu yang penting adalah latihan. Latihan yang keras, latihan yang rajin, tiap hari ke gym. Nah, alhasil yang gue pikirin cuma latihan doang. Selain latihan, gue nggak mikirin. Gue nggak mikirin yang namanya istirahat. Gue nggak mikirin yang namanya makanan. Yang penting, ya udah latihan terus saya. Yang penting rajin ke gym. Tentunya kita sebagai pemula itu untuk berkembang itu masih sangat-sangat besar potensinya. Jadi masih sangat-sangat sensitif. Jadi meskipun gue istirahatnya kurang, makanannya kurang, otot masih berkembang. Tapi sayangnya itu nggak maksimal karena gue nggak memanfaatkan beberapa variabel yang lain selain latihan, yaitu istirahat dan makanan. Nah, jadi apa sih yang harus dipikirin dari makanan? Pertama adalah kalau kita misalkan lagi mau naikin massa otot, artinya kita harus berada di kalori surplus. Nah, pertama teman-teman harus tahu dulu yang namanya kalori. Nah, itu akan gue bahas di video lainnya kalau lu pengen tahu, tapi nggak akan gue bahas terlalu detail. Yang penting gue saat itu gue nggak tahu soal kalori. Yang gue lakuin jadi cuma latihan, makan, mencukupi kebutuhan protein. Yes, gue mencukupi kebutuhan protein malah 2 kali berat badan kali mungkin. Melebihi dari yang gue butuhkan di saat bulking. Tapi ya itu, kalau misalkan dalam jangka waktu yang terlalu lama dilakuin, nggak di kondisi surplus, ya nggak optimal perkembangan massa ototnya. Nah, yang kedua adalah dalam sisi latihan. Gue emang konsisten banget ke gym. Latihan juga gue ngerasa keras karena gue setiap latihan sampai gue nggak bisa ngangkat lagi. Tapi gue nggak pernah namanya mikirin kira-kira kalau gue udah latihan keras di luar nanti gimana ya. Gue nggak mikirin namanya rest atau istirahat. Jadi gue setelah latihan nih, misalkan gue udah latihan otot tangan. Besoknya, emang gue nggak ke gym, tapi gue lakuin aktivitas yang terlalu banyak menggunakan tangan gue. Padahal tangan gue mestinya itu diistirahatkan. Bukan nggak boleh gerak, boleh. Ngangkat gini boleh. Yang penting jangan terlalu berat. Pas lu udah abis latihan, besoknya kalau bisa sebisa mungkin minimalisir penggunaan otot tersebut. Nah, itu yang gue sampai sekarang nyesel kenapa gue nggak mempertimbangkan variabel itu. Jadi, latihan itu penting. Tapi faktor di luar gym juga penting. Seperti istirahat dan juga yang namanya nutrisi, makanan. Banyak orang nggak bisa mencukupi protein. Malah kondisinya gue bisa mencukupi protein, tapi gue nggak bisa mencapai kalori harian yang cukup untuk kondisi surplus. Nah, kesalahan ketiga gue adalah konsistensi. Iya, gue konsisten di awal gym, di beberapa bulan pertama. Tapi abis itu, karena gue kebetulan waktu pertama kali gym itu mulanya pas gue lagi kuliah, yaitu gue pergi ke Cina buat belajar. Nah, abis gue pulang ke Indo, yes, gue masih latihan beberapa kali, kadang di rumah, tapi nggak konsisten, nggak seintens pas gue lagi kuliah dulu. Salah satunya karena kalau dulu pas kuliah kan itu kan karena ada dorongan teman juga kan buat olahraga kan. Nah, sedangkan pas di Indo, gue bener-bener kayak nggak ada yang masih tipe-tipe orang yang butuh buat diarahin. Nah, gue tuh nggak ada orang yang ngarahin, jadi ya gym aja, gym terus upload udah. Tapi gue nggak bener-bener nge-gym pada saat itu. Udah gitu akhirnya
gue sempet stop selama kurang lebih 6-8 bulan. Terus gue baru mulai gym lagi setelah itu, dan akhirnya ya masalah yang nutrisi itu, gue nggak bisa mencukupi kebutuhan kalori selama setahun mungkin. Terus akhirnya gue baru ngerti, baru belajar, dan akhirnya paham gimana cara berada pada kondisi surplus. Jadi buat lu yang berada pada kondisi saat ini, lu tuh beruntung banget karena informasi itu di zaman gua beberapa tahun, 2 tahun yang lalu tuh, 3 tahun yang lalu tuh masih sangat dikit banget yang namanya influencer fitness. Masih terbatas, masih bisa dihitung pakai jari lah. Tapi kalau sekarang udah banyak banget. Nah, kesalahan yang keempat adalah gua nggak pernah belajar ilmu baru pada saat pertama kali gua nge-gym. Kayak ya udah ke gym, latihan, ya gue nggak peduli apa itu repetisi, apa itu harus main di repetisi berapa, terus harus main berapa set, terus harus ngelakuin gerakan yang mana. Yang penting gue ngelakuin gerakan itu kayak gue tahu nama gerakannya doang, tapi gue nggak tahu fungsi gerakannya itu apa. Kayak misalkan nih, kalau misalkan kita lagi latihan chest, ada yang namanya flat, ada yang namanya incline, ada yang namanya chest fly. Nah, gue itu cuman tahu nama-nama gerakannya doang, tapi gue nggak benar-benar tahu fungsinya secara spesifik, dan misalkan gerakan ini lebih fokusnya kemana, gerakan ini lebih fokusnya kemana. Jadi benar-benar dulu itu latihan gue masih random banget. Jadi kalau misalkan ada 5 mesin, gue mungkin latihan 5 mesin itu. Dimana itu malah nggak optimal dan susah buat nge-track progresnya. Nah, berhubungan dengan progress, gue nggak pernah nge-track progress saat itu. Gue baru mulai nge-track progress gue itu 2 tahunan ke belakang ini sih. Jadi gue dulu nggak pernah nge-track progress, jadi gue nggak tahu gue selama ini dari sisi angkatan tuh ngangkat ada perubahan nggak ya? Karena dari sisi gerakan dan pemilihan gerakan aja itu berantakan. Kadang ini duluan, kadang itu duluan. Karena kalau misalkan kita udah pernah naruh exercise A di awal, terus kita taruh di tengah, maka performanya kan beda. Karena kita udah pakai otot itu nih, misalkan. Kalau misalkan dipakai di exercise-nya di ketiga dari ke satu, tadi di satu jadi ketiga, maka penurunan performa akan terjadi. Jadi susah di track. Kesalahan gue yang terakhir adalah gue tuh masih jarang nanya dulu. Kayak kalau ketemu orang yang misalkan sefrekuensi sama-sama suka fitness, tapi gue masih kayak ya udah fitness gym bareng, tapi nggak nanya loh, nggak nanya opini dia, nggak nanya cara pandang dia. Jadi ya udah olahraga aja. Jadi buat aku, kalau misalkan kamu punya teman fitness, coba kamu ajak ngobrol. Ngobrolnya jangan terlalu idealis banget. Maksudnya kamu minta komentar dia. Pengen dapetin sudut pandang orang dan informasi dari orang itu nggak ada salahnya. Kan yang penting balik lagi ke lu. Lu yang nyerap informasinya. Jadi antara lu mau pakai atau enggak, itu urusan belakangan. Tapi kalau misalkan sebisa mungkin dapetin informasi dari orang sebanyak-banyaknya selama dalam proses perjalanan fitness kamu. Biar apa? Biar kamu bisa tahu bahwa fitness itu bukan A, B, C, D doang. Ada banyak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Pokoknya kalau bisa belajar sebanyak-banyaknya deh. Oke gitu teman-teman. Jadi kalau bisa kamu belajar dari kesalahan aku. Nah, kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. See you on the next video.